لله الحمد لله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوان في الله, kita melanjutkan pembicaraan kita tentang Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala 'azibun li Abi Bakr حدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركين يبلغونكم. Azib berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ceritakan kepada kami bagaimana kejadian waktu engkau bersama Rasulullah SAW keluar dari Makkah dan bagaimana orang-orang musyrikin waktu itu minta Abu Bakar Umar, Abu Bakar Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk ditangkap. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar Siddiq bercerita, ارتحلنا من مكة فحينا وسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة ورميت ببصري الأرى من ظل فآوي إليه وكسايا keluar dari Ghafira dari Ghar Thawr bersama Rasulullah SAW sudah menginap di sana beberapa hari. Kemudian saya memantau jalan, terus saya keluar, saya melihat jalan aman atau tidak aman. Waktu saya melihat aman, saya keluar bersama Rasulullah SAW. Faiza safatul ataituha, kemudian saya mendatangi yaitu batu besar untuk istirahat di situ. Rasulullah SAW kami istirahat setelah kita jalan panjang. Fanadhartu baqiyat dhillin laha fasawaituhu, kemudian saya pastikan itu tempat itu. Kemudian saya beberkan kain untuk Rasulullah SAW. Thumma qultu lahu istajib ya Nabi Allah, istajib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya katakan kepada Rasulullah, bersandallah wahai Rasulullah. Yaqulu Abu Bakar thumma talaqtu anzur ma hawli. Setelah Rasulullah SAW istirahat, dia Abu Bakar melihat sekitar tempat itu apa aman atau masih bahaya. Mungkin ada orang-orang yang demikian. Hal ara min al-talab ahadan ay min Quraisy wa idza ana biwa'i ghanami. Saya memantau mungkinlah ada dari orang-orang Quraisy yang mengejar kami. Kemudian saya melihat yaitu mengembala kambing. Dia tunggu ghanamahu al-sufrati. Ya menuju ke tempatnya yaitu batu besar di mana Rasulullah SAW istirahat di situ. يريد منا الذي أردنا فسألته فقلت له منا الحمد يا غلام. Kemudian dia juga datang ke batu itu istirahat. Kemudian saya mengatakan kepada dia, engkau wahai pembala kambing, kau kerja untuk siapa? Dia bilang faqala lirajulin min Quraisy. Saya kerja dengan seorang pembesar Quraisy. Dan dinamakan, disebutkan namanya siapa? Pembesar Quraisy. Faqultu lahu Abu Bakar, hal fi ghanamika min laban? Apakah ada di kambing ini susu? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qultu bal anta halifun lana, kalau engkau akan memeras susu itu untuk kami. Yani kita memerlukan susu itu. Faqala na'am, katanya dia iya. Fa'amartu ba'da qalatatan min ghanamin, kemudian saya perintahkan dia akan memeras susunya kambing tadi. Cuma amartu an yamtadhar amil ghubar. Saya mengatakan aku bila diajarkan oleh Abu Bakar ketika bagaimana engkau memeras kambing susunya kambing. Pertama yaitu engkau membersihkan tanganmu karena tangannya itu penuh dengan debu dari sini kan. Kemudian susunya itu juga dibersihkan dari debu. Kemudian baru dia memeras susunya tadi. Kemudian orang itu membawa susu banyak. Saya tuangkan susu di tempat yang lebih bersih, kemudian saya kasihkan air, kain.
Saya bersihkan dengan kain itu, tutupnya gelas tadi. Fasobat tu alam ladan hatta jahida sekali sampai bawahnya itu sudah dingin. Kemudian saya pergi ke Rasulullah SAW. Saya sampai ke batu yang besar itu saya lihat Rasulullah SAW sudah bangun. Fakul ishrab ya Rasulullah SAW. Saya mengatakan minumlah ya Rasulullah. Fasyariba hatta raditu. Minum Rasulullah SAW sampai saya puas. Ini menunjukkan di sini bagaimana cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW, bagaimana nurfannya dia kepada Rasulullah SAW. Cuma qultu wal ana rafiq ya Rasulullah, apakah sudah waktunya kita melanjutkan perjalanan kami ya Rasulullah? Qala bala, iya kata Rasulullah. Fartahalna wal qawm yaquluna, kita pergi dan waktu itu orang-orang Quraisy meminta kami, mengejar kami. Kalau menjadilah ahad minhum, dan tidak ada di antara mereka yang bisa mengejar kami kecuali Suraqah bin Malik ala farasin lahu, yaitu ceritanya disebut di sini, tapi saya ceritakan sebelum ini di Sirah Nabawiyah, dia telah mengejar Rasulullah SAW, tapi dua kaki kudanya itu ambles ke padang pasir. Kemudian dia bangun dan dia berusaha lagi, tapi tidak bisa. 3 kali dia gagal. Kemudian datangnya Rasulullah SAW, apa yang kau inginkan wahai Suraqah? Dia bilang, Allah ya Rasulullah, saya menginginkan yaitu hadiah Quraisy. Quraisy memberikan hadiah yaitu 100 unta betina apabila yang bisa memegang atau menangkap yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah SAW mengatakan engkau akan mendapatkan lebih bagus atau lebih baik dari 100 unta tadi nanti apabila engkau masuk ke dalam agama Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tahzan. Kemudian Abu Bakar Siddiq waktu dia melihat Rasulullah melihat Abu Bakar Siddiq itu gelisah, takut. Takut karena Quraisy itu mengejar mereka. Abu Bakar Siddiq itu begitu tidak takut tentang dirinya, tapi dia takut karena Rasulullah atau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau sedih Abu Bakar yang takut, sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ila Madinah. Kemudian Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Yaqul Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala wa syahid ayat. Al-Bara bin Azib ini seorang sahabat Rasulullah SAW dari Al-Ansar, dan dia telah menyaksikan kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar ke kota Madinah. Dia mengatakan, "Ma ra'aitu al-Madinah fariqu bi syai'in farqum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat orang-orang Madinah senang seperti senangnya mereka melihat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah waktu itu. Dan begitulah sampai Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW ke kota Madinah dengan selamat. Kemudian yaitu bahwa Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu kita telah menjelaskan bagaimana imannya yang kuat, yang hebat. Yaitu disebut di sini Abu Bakar ini sahabat Rasulullah SAW dari kota Taif, namanya Nufai bin Harith, nama aslinya Nufai bin Harith, dan dia dijuluki Abu Bakar. Anna Nabi SAW qala dzata yawmin marra minkum ru'ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara mereka yang mimpi tadi malam, yang melihat sesuatu dari malam, yang mimpi. Faqala rajulun, orang berkata dari sahabat Rasulullah SAW, ana, saya, ru'aitu ka'anna minjanan nazala min as-sama', yaitu seakan-akan timbangan, saya melihat timbangan yaitu datang dari langit, tiba dari langit. Fawuzinta anta wa Abu Bakar, kemudian timbangan itu telah menimbang engkau dan Abu Bakar. Farajahta anta bi Abu Bakar, yaitu timbangan tadi lebih berat engkau dengan kalau dibandingkan dengan Abu Bakar. Wazna Umar wa Abu Bakar, farajah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ditimbang dengan Umar, Abu Bakar lah yang lebih berat. Wazna Umar wa Utsman, kemudian Umar ditimbang dengan Utsman, farajah Umar al-mizan, kemudian
waktu ditimbang antara Umar dan Utsman lebih berat Umar timbangannya tadi. Kemudian saya lihat mizan tadi, yaitu timbangan tadi pergi ke atas, ke langit lagi. Wala tara'ina al-karahiyya bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat qala ista'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu diceritakan sama orang tadi mimpinya, rupanya berubah Rasulullah SAW. Ista'ala yakni sedih waktu mendengarkan ceritanya orang tadi. Faqala khilafatul nubuwah thumma yu'tillahu al-mulka man yasha. Artinya bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini akan menjadi khalifah nanti. Kemudian setelah itu akan datang kerajaan. Yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena putus, yaitu al-khilafah Rashidah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dalam hadis ini jalil, jalil jelas tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar bin Ayyad ini seorang ulama, masa barukum Abu Bakar bi kasrati salatin wa siyamin walakin syai'in waffara fi qalbihi. Yaitu Abu Bakar Siddiq itu dia mendahului sahabat-sahabat Rasulullah, dan imannya itu lebih utama dari yang lainnya, bukan gara-gara dia banyak sholat atau banyak siang, saum, walakin bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi suatu hal yang telah tercantum di dalam hatinya, yaitu iman yang begitu kuat. Walihada qila, dan dari itu bisa dikatakan law wajana al-iman Abu Bakar bi iman ahli al-ard la rajah iman Abu Bakar. Apabila kita menimbang yaitu imannya seluruh dunia, orang yang ada di seluruh dunia dengan imannya Abu Bakar Siddiq, justru imannya Abu Bakar Siddiq yang akan lebih berat. Wa idza qala an-nas subhanallah, saya ceritakan masalah Siddiq, serigala yang berbicara dan sapi yang berbicara. Orang-orang manusia sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan subhanallah, rizqun yatakallam. Ya Rasulullah, subhanallah, maksudnya Allah. Serigala berbicara, ya Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam, fa in yu'minu bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Rasulullah saya beriman kepada itu, saya telah mempercayai itu bahwa serigala berbicara dan sapi berbicara, saya dan Abu Bakar wa Umar. Ini menunjukkan bagaimana imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar bin Khattab حين تأيمت حفصة بنت عمر بن حنيف بن حذافة التهميني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي في المدينة. Yaitu bahwa Umar bin Khattab waktu melihat anaknya Hafsah binti Umar telah ditinggal oleh suaminya setelah suaminya meninggal di dalam peperangan, yaitu yang bernama Hunaif bin Huzaifah syahid sebagai syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Utsman bin Affan. Dia meminta Utsman agar mengawini anaknya Hafsah setelah meninggalnya, setelah menjadi janda. Fa'aratu alaihi Hafsah, faqala ta'anzuru fi amri. Kalau saya mau lihat dulu, mau mikir dulu ya Utsman. Falabistu layali, kata Umar bin Khattab, saya menunggu berhari-hari, tetapi tidak ada kabar dari Utsman. Faqala Utsman li alla yatazawwaj, alla atazawwaj min hadha. Dan dia mengatakan, kemudian datang Utsman kepadanya, dia bilang, saya lihat bahwa saya tidak mau kawin hari ini, katanya Utsman. Yakni dia menolak dengan cara tadi. Kalau Umar talaqitu Abu Bakar Siddiq, kemudian saya menemui Abu Bakar Siddiq. فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. وهي أبي بكر قال أنت وماه فكونت أنا أتفجأ حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فجاء أبو بكر سيان tidak menjawab. فلم يرجع إلي شيئا, dan tidak memberi aku kabar sama sekali. وكنت أوجد عليه على عثمان أي أغضب, dan saya waktu marah kepada Abu Bakar lebih dari marah kepada Utsman. Dan Utsman aku kasih jawab, tidak ada jawabnya sama sekali dari Abu Bakar Siddiq. Kalau berkulayai, saya bermalam-malam menunggu kabar dari Abu Bakar itu tidak ada. Cuma kepada Rasulullah SAW. Kemudian datang Rasulullah SAW meminta anaknya Hafsah. Meminta anaknya Hafsah. Dan Rasulullah lebih baik dari Abu Bakar, lebih baik dari Umar.
yang lebih baik dari Utsman. Maka datang Rasulullah sendiri kepada Utsman yang minta anaknya, yaitu Hafsah. Fangkahtuha iya, maka aku kawin Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kawinkan dia. Falaqiyani Abu Bakar, kemudian saya ditemui oleh Abu Bakar setelah Rasulullah SAW mengawini anakku Hafsah. Datang Abu Bakar, faqala la'allaka wajadta alayya hina 'aradta alayya Hafsah falam arji ilayka syai'an. Ya Umar, dia bilang, mungkin engkau mempunyai sesuatu di hatimu tentang aku, engkau marah karena aku tidak memberi jawab, engkau menawarkan anakmu Hafsah kepadaku. Kata Umar, iya, saya mesti marah. Faqala Abu Bakar, فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي. Saya tidak keberatan waktu Abu Bakar untuk mendatangi engkau dan aku kawini anakmu Hafsah. Illa an kuntu alimtu anna Rasulullah SAW berbicara. Seperti saya, sebelum engkau menawarkan kepada aku, saya telah mendengar Rasulullah SAW menginginkan Hafsah. Maka saya tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Kalau aku mengenci sirah Rasulullah SAW, ya saya tidak mau membongkar rahasia Rasulullah SAW kepadamu. Saya mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan mengawini anakmu. Saya tidak mau mengatakan demikian karena ini rahasia. Walau syaratnya Rasulullah SAW qabiltuha. Andai kata Rasulullah SAW tidak mengawini Hafsah, saya akan mengawini dia. Ini menunjukkan bagaimana kurbatnya Rasulullah Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana cintanya sahabat-sahabat satu sama lain. Begitulah dahulu ashabi Rasulullah SAW. Kami ta'awanu ma'al birri wa taqwa. Abu Bakar ini dia kepada Umar bin Khattab untuk menolongnya, mengawini anaknya seperti Rasulullah SAW. Zakara indahu yang disebut namanya Hafsah di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu di sini membuktikan juga bahwa Rasulullah SAW dahulu apabila ada sesuatu di hati dia dibilangkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih dari sahabat-sahabatnya yang lainnya. Kemudian bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang terkenal dengan amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dia selalu mengajak manusia untuk kebaikan dan melarang kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Yaqul Aisyah, anaknya radhiyallahu ta'ala Aisyah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi jariyatan ghaniyyan bi ghina'i bu'ad." Kini waktu pada suatu hari saya bersama di rumahku bersama dua jariah. Jariah itu adalah budak perempuan. Bersama dua budak perempuan di rumahku ya Rasulullah SAW di rumah juga. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq, ayahku datang. Faqa al-firas, maka dia duduk. Yani faqa al-firas bersandar di wa awwal wajhahu. Kemudian waktu melihat dua budak itu dia wajahnya diarahkan ke arah yang lain. Padahal Rasulullah SAW padahal Abu Bakar samtaharan, maka Abu Bakar Siddiq masuk dan saya dilarang. Saya dimarahi. Ayahku marahi aku. Wa qala mizmar syaitan dari Rasulullah SAW. Mizmar syaitan itu al-ughniya, yaitu nyanyian itu dipanggil mizmar. Mizmar itu sudah seperti sudah suling, bukan suling, mizmar. Suling lain, suling kan yang panjang gini, mizmar ini yang gini. Ada mizmar. Lah seperti dari bambu juga, tapi anunya itu begini. Banyak di negara Arab di mana dianukan itu di negara Arab namanya mizmar. Lain dengan suling, suling kan tinggi panjang, lain dengan suling. Maka dia mengatakan amizmar Rasulullah, amizmar syaitan di bait Rasulullah SAW. Ini maksudnya dia ughniya itu lagu-lagu itu adalah dari syaitan. Apakah lagu-lagu yang dari syaitan itu di rumah Rasulullah SAW? Karena keyakiran gitu loh. Wah, kejadian tadi dan orang juga dua perempuan itu telah menyanyi nyanyian syairnya itu mengandung hal-hal yang bagus, yaitu tentang peperangan Fuad, keberanian, kepahlawanan, itu bukan tidak ada dalam syairnya itu cinta-cinta seperti itu tidak ada, tapi kalimat-kalimat yang bagus menunjukkan keberanian gitu. Perang Fuad itu adalah peperangan yang terjadi di Madinah antara Al-Khazraj dahulu, perang saudara.
yang mana perang itu berkecamuk selama 150 tahun. Maka orang tua budak itu telah menyanyi nyanyian itu. Maka marah Abu Bakar Siddiq. Amizbaru syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, biarkan Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakar, ya Rasulullah. Biarkan ya Abu Bakar. Fa'innaha ayyam Eid. Sekarang ini hari-hari raya, hari-hari senang. Wa fi riwayat qala Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna. Setiap kaum itu ya Abu Bakar mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kami. Jadi biarkan. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq jauh hari selalu dia mengikuti doa Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah doa itu, meminta Rasulullah mengajarinya doa. Ya Abu Bakar ya Rasulullah SAW, pernah Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi di salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku agar saya membacakan doa itu setelah sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul, kata Rasulullah, katakanlah setelah sholat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah membolimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku ampunan darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan kasih sayanglah kepada aku, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Wa qala Abu Bakar ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu. Wa qala aku, ini adalah doa-doa yang diajarkan dia diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu apabila dia sholat. Alangkah baiknya apabila kita membaca doa ini dalam yaitu waktu kita setelah baca sholatul Ibrahimiyah. Setelah kita membaca sholatul Ibrahimiyah di rakaat al-akhirah, rakaat yang terakhir, kemudian kita membaca ini, waktu kita lanjutin itu, belum salam. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dibaca setiap dia salat, jadi anjuran dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga bacaan yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah bagus kalau tidak dibaca sebelum dia salam. Dan ini doa ini adalah doa yang bagus apabila dibaca sebelum salam, sebelum dia selesai salat. Kemudian Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling membaca doa Rasulullah SAW. Tidak diikuti doa Rasulullah SAW. Istijabatan karena Allah SWT menganjurkan demikian. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Allah SWT berfirman, wa qala yang Allah SWT rabbukum ad'uni. Allah SWT berfirman, yaitu Allah SWT berkata, ad'uni astajib lakum. Jikalau doa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wa qala ta'ala nas'alullah min fadlih juga. Wa kana radhiyallahu ta'ala yaqul fi du'aihi, dan sering Abu Bakar Siddiq ini mengatakan dalam doanya, Allahumma ij'al ghairi khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik buatku, yaitu yang terakhir, yakni umurku yang terakhir. Wa khair amali, dan sebaik perbuatanku yaitu yang terakhir, khawatimah. Wa khairu ayyami yaum al-qiyamah, dan paling bahagia buatku yaitu waktu saya menemui Engkau atau berjumpa dengan Engkau ya Allah. Itu adalah doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia sering menyebut dan mengatakan doa ini apabila orang memujinya. Apabila banyak orang memuji Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan Allahumma anta a'lamu bi minni min nafsi
Allahumma anta a'lamu bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, dia mengatakan apabila dia mendengar orang-orang memujinya, dia mengatakan ini disebut bagaimana tawadhu. Kalau dia adalah orang yang mutawadhi dan takut dengan pujian-pujian tadi. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui atas diriku dibanding dengan aku. Dan aku mengetahui tentang diriku kalau dibandingkan dengan orang yang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dikira oleh mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku apa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. Dan jangan dihukum aku atas kata-kata mereka atau atas apa yang dikatakan oleh mereka. Gitu. Karena orang itu kadang-kadang dipuji oleh orang, dia tidak tahu perbuatannya dia dalam rahasianya. Mungkin dia perbuatan yang keji, tetapi dia dipuji oleh manusia karena tampak di hadapan manusia dia adalah orang yang baik. Gitu. Padahal dia sebetulnya tidak baik. Siapa yang tahu? Yaitu Allah SWT yang tahu. Di mukanya manusia dia bagus, tapi di muka Allah dia tidak bagus. Ini yang ditakuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh manusia itu, ya Allah, jadikan lebih baik apa yang dikatakan oleh mereka. Gitu. Dan mereka itu tidak tahu tentang diriku, semuanya Engkau lah yang tahu tentang diriku. Dan apa yang dikatakan oleh mereka, ampun, yakni jangan dihukum aku atas pujian-pujian mereka itu tentang diriku. Abu Bakar Siddiq di antara sifat-sifatnya yaitu dermawan, yaitu sabiqun ilal khairat. Segala bentuk kebaikan dia orangnya yang pertama yang melaksanakannya. Yaitu seperti yang sudah saya sebutkan perbuatan-perbuatan Abu Bakar yang seperti ini. Infaknya dia fisabilillah dan keutamaan Abu Bakar Siddiq dalam perbuatan-perbuatan yang bagus, yang baik, itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pertama dari sahabat-sahabat Rasulullah yang maju. Dan saya telah menyebutkan juga tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah SAW tentang di situ disebut walau tidak langsung, tapi disebut di situ menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam ayat katsirah Allah SWT berfirman tentang turun wa nasrullah idza akhrajul ladzina kafaru kan yasmini bima fil ghar yaqulu sahibi la tahzan Allah ma'ana. Dan ayat fuqara al-muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Itu orang-orang yang jujur. Dan sahabat Rasulullah kalau jujur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau hadis-hadis Rasulullah banyak sekali, yaitu diantaranya yaitu Rasulullah SAW bersabda an Jubair bin Mut'am, dari sahabat Rasulullah yang bernama Jubair bin Mut'am, qala atat imra'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara an tarji' ilayhi. Kemudian qala ara'ait, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tadi, apabila engkau tidak mendapatkan aku, tapi ya Rasulullah tanya, orang perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya sering bertanya kepadamu, apabila tidak ada engkau, saya pergi ke siapa? Kata Rasulullah, idzabil Abi Bakar, pergilah ke Abi Bakar. Ini menunjukkan di sini bahwa setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar yang pantas yang menjadi khalifah. Dalam teks ini, fa'at di Abi Bakar, Rasulullah SAW bersabda demikian. Dan ini katanya Ibn Hazm, nafsun jaliyun, yakni apakah sabda Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Abu Bakar Siddiq ini yang menjadi khalifah setelah matinya Rasulullah SAW. Dan Abi Mulaika itu qala, sami'tu Aisyah su'ilat, dan saya mendengar Aisyah ditanya, maka Rasulullah SAW mustakhlifan law istakhlafahu, ya Aisyah,
apabila Rasulullah SAW itu ada, siapa yang dijadikan khalifah setelah dia, setelah Rasulullah SAW? Qala Abu Bakar, qalat Abu Bakar, katanya Aisyah Abu Bakar. Faqila laha thumma man min ba'di Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Qalat Umar. Thumma qila laha, kemudian siapa min ba'di Umar? Qalat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah sahabat Rasulullah SAW, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini dijuluki oleh Rasulullah SAW Amin Hadil Ummah. Amin Hadil Ummah, waktu Rasulullah SAW datang, yaitu utusan dari Yaman untuk yaitu mengumpulkan al-jizyah di kota Yaman. Itu mereka memerlukan orang yang paling amin, amanat. Kemudian Rasulullah SAW mengirim Abu Ubaidah. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Setiap ummah ini mempunyai orang yang paling amin, dan paling amin di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini dahulu disayangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat dengan Umar bin Khattab, yuhibbu Umar kathiran. Kemudian dia pada suatu hari di zaman Umar bin Khattab, dia pergi ke negara Syam, di kota namanya Amwaz, untuk berjihad fisabilillah. Waktu dia sampai di kota itu terjadi yaitu penyakit ta'un. Dilanda kota itu penyakit ta'un. Tidak tahu bahasa Indonesia apa ta'un itu. Ta'un itu dari apa namanya, tikus. Kemudian dia meninggal dunia di situ, Abu Ubaidah bin Jarrah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini disebut oleh Nawawi. Imam Nawawi berkata, ada dalilun li ahli sunnah fi takfir Abi Bakar. Dan ini adalah dalil dari ahli sunnah atau kepada ahli sunnah bahwa Abu Bakar ini menjadi khalifah. Jelas di sini bahwa Abu Bakar ini pantas menjadi khalifah setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW, kemudian Umar, gitu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusan." Pada suatu hari kita bersama Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW. Faqala inni la adri ma qadru baqa'i fikum faqad bitadina min ba'di. Saya tidak tahu, kata Rasulullah, sampai kapan saya bersama kalian. Maka setelah aku wafat, jadikanlah dua orang ini suri teladan kalian, yaitu Abu Bakar wa Umar. Min ba'di billadina min ba'di Abu Bakar wa Umar, wa asyara ila Abu Bakar wa Umar. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada Abu Bakar wa Umar. Wa tamassaku bi ahdi Ammar. Jadikanlah yaitu janji Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia sebetulnya dari Yaman. Ammar bin Yasir ini ayahnya dan ibunya Sumayyah datang dari Yaman ke Makkah. Kemudian mereka bermukim di sana. Kemudian Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Orang tiga ini yaitu Ammar dan Yasir ayahnya dan ibunya Sumayyah, orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Dan bagaimana diazab Ammar bin Yasir setelah ceritakan di Sirah Nabawiyah tentang orang tiga ini, alangkah baiknya kalau saya menyebutkan lagi, yaitu supaya kalian ingat, yaitu bahwa Ammar bin Yasir ini telah diazab oleh Abu Jahal dan Bani Makhzum, karena mereka itu dahulu juga Bani Makhzum, yaitu kabilah Abu Jahal. Maka dia diseret ke padang pasir, dan waktu itu hari yang sangat panas, luar biasa panasnya. Maka bila tiba waktu waktu panas, kemudian Ammar ini pakai pakaian besi, dan ayahnya dan ibunya juga diazab di situ orang tiga ini. Sampai Rasulullah SAW melewati yaitu tempat yang diazab, dan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa. Dia mendengar nasihat Ammar bin Yasir dan ibunya dan ayahnya mengatakan gitu. Kemudian Rasulullah SAW kata, "Tusbiru al-Yasir," kata Rasulullah. "Sabarlah wahai al Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah." Sungguhnya tempat kalian yang di surga. Kemudian ayahnya, ibunya, yaitu Sumayyah, itu disuruh oleh Abu Jahal agar mengatakan Allah wal Uzza, kembali kepada
nenek moyang mereka, nyebut Allah wal Uzza dengan baik, kemudian diludahi. Abu Jahal diludahi oleh Umayyah, diwajibnya. Maka Abu Jahal marah, ditusuk dengan rumah, dengan tombaknya di kemaluannya. Sampai mati Umayyah. Dan Umayyah ini adalah awal syahidah Islam. Perempuan yang pertama yang syahidah Islam adalah ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian setelah itu dibunuh ayahnya Yasir. Ini kejadian kepada Ammar. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari di kota Madinah, waktu orang-orang muslimin membangun masjid Rasulullah SAW, itu Ammar bin Yasir diurusan semangatnya, dia membawa 2 batu. Orang-orang bawa 1 batu, dia 2 batu. Kemudian orang-orang al-munafiqun, orang-orang munafikin mengatakan, dia lihat Ammar, dia minta pujian dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendengar, gitu. Marah Rasulullah SAW. Man sabba Ammaran faqad sabbani, man adha Ammaran faqad adhani. Barang siapa yang mengganggu Ammar, dia artinya mengganggu saya, kata Rasulullah SAW. Sangat dahulu Rasulullah SAW mengintai Ammar bin Yasir ini. Karena biasanya dalam agama, dalam apa? Ad-din. Biasanya besar dalam Islam dia Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini bahwa disuruh pegang wa tamassaku bi ahdi Ammar wa mahdatatu ibni Mas'ud fasaddiqu. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud semuanya benar, katanya Rasulullah SAW. Yakni omongannya benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seperti yang saya katakan adalah sahabat Rasulullah SAW, di antara orang-orang muslim yang pertama masuk Islam adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan dia itu adalah berjasa dalam agama Islam ini. Dia pintar, salah satu ulama sahabat, salah satu dari ulama sahabat Rasulullah SAW, dan membawa hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak. Abdullah bin Mas'ud ini, yang saya ceritakan dari sering saya menceritakan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini jalan bersama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian datang angin kencang, karena betisnya ini kecil. Abdullah bin Mas'ud ini dia gemetar, jatuh. Maka sahabat Rasulullah ketawa. Maka katanya Rasulullah, kenapa kalian ketawa? Rasulullah ketawa gara-gara kakinya Abdullah bin Mas'ud ini yang begitu tipis. Sallallahu demi Allah, apabila dua kakinya ini ditimbang dengan gunung Uhud, warasya hakikat lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Yang menunjukkan itu bagaimana imannya Abdullah bin Mas'ud. Gunung Uhud yang begitu besar ditinggal dengan kakinya, 2 kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ittadu bil ladzina min ba'di, yakni ikutilah jejak orang tua setelah aku, yaitu Abu Bakar wa Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan di situ bahwa pada suatu hari Rasulullah sakit, yaitu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bawakan kepada aku yaitu kertas dan pena untuk ditulis. Saya akan wasiat kata Rasulullah sallallahu. Ij'ali Abu Bakar wa aqfi hatta aktub kitaban. Mengatakan kepada Aisyah, panggillah ayahmu dan saudaramu Abdurrahman. Saya akan menulis wasiat. Fa ini akhaf an tamanna. Dan saya takut karena Rasulullah nanti ada orang yang menginginkan keinginan yaitu maksud menjadi khalifah. Wa yaqulu qa'ilun, dan mengatakan di antara mereka an aula, saya lebih pantas menjadi khalifah. Wa yaqullahu wal mu'minun illa Abu Bakr. Dan Allah SWT dan orang-orang mukminin tidak menginginkan kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini jelas di sini bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pantas, yang Rasulullah SAW menginginkan betul-betul menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan yaitu Abu Bakar menjadi khalifah. Dan juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah SAW sakit menyuruh kepada Aisyah agar Abu Bakar menjadi imam di imam di masjidnya karena dia sakit. Itu saya telah jelaskan
tentang hal ini. Di situ juga menunjukkan bahwa di situ Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lama qubida Rasulullah SAW, waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, qalat al-Ansar, orang-orang Ansar berkata, minna amirun wa minkum amir." Dia mengatakan di antara kami adalah penguasa dan kalian penguasa. Yakni satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Qala atahum Umar, maka didatangi oleh Umar bin Khattab orang-orang Ansar. Faqala ya ma'syar Ansar, wahai orang-orang Ansar, akum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qad amara Abu Bakar ya ummul nas. Apa kalian tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW waktu sakit dia menyuruh Abu Bakar menjadi imam kalian? Fa'ayyukum tuti'una sekali taqaddam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang bisa rela untuk menjadikan dirinya mendahului Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah? Faqala al-Ansar, faqala al-Ansar berkata, na'udzu billah an nataqaddam ala Abu Bakr. Na'udzu billah an nataqaddam Abu Bakar. Kita berlindung kepada Allah tentang ucapan ini. Kita tidak berani mendahului Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena dia adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka waktu Rasulullah waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lamma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW meninggal dunia, nazarna fi amrina, kita melihat tentang keadaan kami setelah kita ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Wajibnya Nabi SAW qaddama Abu Bakar bin Salah. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah telah mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka kita faradina di dunyana. Man radiya Rasulullah SAW di dinina. Orang yang dicalonkan oleh Rasulullah SAW untuk mengimami kami, untuk menjadi imam agama kami, apalagi untuk dunia kami, gitu. Kalau sudah Rasulullah SAW memilihnya untuk menjadi imam kami dalam agama, dia pantas menjadi imam kami untuk menjadi pemimpin dunianya. Faqadimna Abu Bakar, maka kita mendahulukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini dulu saya tutup, di sini dulu saya insyaallah minggu depan yaitu masih pembicaraan kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah setelah Abu Bakar Siddiq kita akan membicarakan tentang Umar bin Khattab, Wahada dan Khulafaur Rasyidin, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan kemudian yaitu 10 yang dijamin, yakni 6 yang dijamin masuk surga setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian baqiyat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah minggu depan saya akan membicarakan tentang peperangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang perjuangan Abu Bakar Siddiq di dalam Islam ini dalam masalah perang. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.